Audio on and oke. Bestivoy, selamat datang, selamat berjumpa di podcast Mr. Voy yang pertama. Kali ini Mr. Voy ingin kenalin nih Bestivoy ke teman-temannya Mr. Voy yang udah ada di sebelah kanan Mr. Voy, yaitu Om Gunawan Wibisono. Oke, Bestivoy ini Om Gunawan. Apa kabar, Mas? Baik Om. Baik. Oke. Mas Gunawan ini kita kenal di lintasan push bike atau balance bike race itu adalah dengan Papa Caca atau The Curly Sister. Sebelum terlalu jauh, kesibukan hari-hari apa sih, Mas? Selain ngelatih balance bike kelas racing di Roam? Enggak gitu lah. Oh, enggak gitu. Apa-apa? Sales aja Om, gua mau. Oh, sales aja kita mah. Ya. Terus sama gua penasaran nih, Mas. Lo Gimana itu tuh? punya akun, nama akun Instagram lo itu Sungkrung Balap. Itu apa sih Sungkrung Balap? Mungkin juga teman-teman di luar sana pasti nih yang udah follow lu, dia juga pasti penasaran. Nah, apa sih Sungkrung Balap gitu? Oh ya, ini pertanyaannya agak-agak melenceng nih. Iya dong, harus melenceng lah, jangan yang serius-serius kita. Jadi itu kalau diceritain Sungkrung Balap tuh panjang Pak, Oke. panjang. Kenapa tuh? Dulu waktu zaman kuliah, Oke. lo tau lah ya, mungkin gue waktu itu ada fasilitas kayak mobil dari keluarga lah. Oke, Nah, mobil itu gua pakai. Wah, jatuh lagi nih Waduh. minumannya, enggak apa-apa. Sorry nih Bestivoy, jatuh minumannya. Angin kencang. Lanjut. Enggak apa-apa. Iya. Ada penonton. Slow. Iya. Lanjut karena Sungkrung Balap. Lanjut. Jadi lo tau lah ya dulu waktu zaman kuliah mobil kita all in di situ lah ya. Ya. All in dalam maksud ya semuanya kita buat pakai kegiatan lah. Mau pakai itu buat apa. Garis bawah all in. Oke. Ya. Dulu naik mobil apa? Dulu Honda Vario. Vario, waduh, cakep tuh. Di zaman era 2005-2006 Vario, Estilo, Iya, Starlet tuh lagi berjaya-jayanya tuh. Iya. Terus? Ya. Cukup ganteng lah ya Oh, dulu. jelas. Sekarang pun ganteng kok. Papa Caca ganteng kok gitu. Cuman kebanyakan di lintasannya jadi agak gesang gini nih, agak hitam nih gitu. Terus? Bisa. Jadi dulu itu mobil gua pakai. Terus sebenarnya yang nyebut kasih julukan tuh teman-teman gua Om. Oke, kenapa dibilang Sungkrung? Sungkrung itu apa sih artinya? Sungkrung itu kalau kata orang-orang kelompok main gua dulu ya, Iya. itu untuk Oh gitu, untuk maksiat. Iya. lanjut. Oke. Waktu untuk maksiat. Oke, lanjut. Terus Iya. terus gimana ceritanya dari lu balapan di zaman dulu itu muda, terus tiba-tiba masuk ke dunia push bike nih? Menyalurkan hobi lu yang itu kah gitu? Oke. Dulu sebelumnya lu gede di mana? Gua sampai kuliah Heeh. itu di Solo Om. Oh, di Solo. Oke, berarti Habis besar di lulus Solo. kuliah, gua langsung pindah Jakarta. Oke. Dari Jakarta baru lu main push bike tuh anak lu? Belum. Gua gua kerja dari 2013 lah di Jakarta lah. 2013. Oke. Terus gua nikah Heeh. 2015, Caca lahir 2017. Caca lahir 2017. Oke. Terus gua kenal pushback nih. Kenal pushback tuh Sejarahnya awalnya lo bisa kenal push bike? dari IG sih, Pak. Instagram? Dari IG apa yang lo lihat, Mas? Nggak tahu di explore nih ya. Iya. Explore gua Heeh. selain ada modifan mobil, motor, selain Iya. kan itu ada tuh waktu itu ada BSPO. Kalau lo lihat ya BSPO tuh IG-nya, gue lihat tuh. Iya. Kok asik ya Main push bike. main pushback. Itu Instagram Indonesia atau luar tuh, Mas? Luar. Oke. Terus akhirnya namanya apa nih? Heeh. Pushbike. Oke. Tapi gue browsing sempet tuh tahun-tahun 2021 kan Caca baru mulai. 2021 pushbike itu #pushbike belum banyak yang pakai. #pushbike Banyak kan balance bike di Indonesia. Iya, orang memang lebih kenalnya itu di sini balance bike. Iya. Kecuali lu sudah terjun terlalu dalam ke komunitas dan ikut race, baru mungkin ada yang bilang push bike, run bike, Benar. macam-macam sih sebenarnya penyebutannya. Terus akhirnya gue nemu lah di situ. Oh, di Indonesia ada juga. Iya. Tetapi di Jakarta belum sebegitu marak lah ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya gue coba nih cari-cari mungkin link kelompok bermain, barulah akhirnya Caca terjun di situ. Caca terjun tahun berapa September. pertama kali race? Caca baru pegang sepeda itu September 2021. September 2021. Baru Berarti 1 tahun, Pak. tahun ya. Baru Tapi 1 tahun. perkembangannya lumayan ya kalau boleh gue bilang. Dengan sering ikut race, terus juga
Tergantung langganan sih. podium juga Mas. Gitu. Tergantung kita lah, parents niat lah ya. Iya, gitu. langganan lah dibanding anak gua gitu ya kalau dibandingin. Nah, terus Lanjut. Caca 2021 baru main Mas ya. Yang lain udah pada lari ini. Iya. Caca masih jalan, Pak. Oke. Jalan. Sepeda pertamanya apa Mas dulu, Bro? Strider Pro. Strider Pro. Karena gue sempat ngeliat dulu kalau nggak salah gue Caca tuh sempat pakai Girasol ya. Iya. Oke. Terus dari Strider Pro beli Girasol. Sekarang terakhir pakai? Ada Papa banyak Bike. soalnya nih. Ada banyak sepeda total. Sekarang Iya, sepeda ada berapa total? Enggak. Sekarang cuma 2, Pak. Dua. 2. Sisanya diniagakan. Sisanya niagakan. Butuh cuan, Pak. Butuh cuan. Dunia race itu, kejam, Pak. Sebenarnya jeritan semua para Bestie Boys sih kalau masalah harga sepeda mahal ya gitu. Boleh. Mahal itu relatif ya. Sebenarnya kalau menurut prinsip gua nggak ada kata mahal selagi masih bisa kebeli. Benar. Ya dong gitu. Nggak ada kata mahal selagi masih bisa kebeli. Mahal itu Ini relatif. jokes loh, jangan dianggap Mahal serius. itu relatif. Mahal itu relatif. Ya. Oke, sekarang lo udah menyebut Caca nih. Kita coba deep lagi kepada Caca nih. Caca dan Mili ini kan dua-duanya ini lo terjunkan di dalam dunia push bike race ya. Tapi kalau gue perhatiin, kenapa lu lebih konsen dalam arti kata kayaknya lebih memfokuskan ke Caca. Padahal kalau menurut gue yang lebih berpeluang dan lebih punya naluri kalau menurut penglihatan gue tuh Mili. Kenapa Pak? Sebenarnya gini, Pak. Untuk kalau gue lihat Caca sama Mili. Caca itu sebagai mentornya Mili, Pak. Caca itu mentornya Mili. Oke. Iya. Ketika Caca bagus, Iya. pasti Mili ngikut. Ketarik. Karena Mili melihat Iya, pasti. Caca seperti apa, Iya. gitu. Akhirnya dan juga kenapa kok orang-orang lihat Om Sungkrung nih, Om Gun nih concern banget sama Caca Iya, gitu kan. iya. Karena Caca ini mulainya baru kemarin sore, Pak. Iya. Dibanding teman-temannya yang udah pada lari, dia yang masih jalan. Oke. Ukurannya dia cuma baru 1 tahun 3 bulan apa 4 bulan kan. Dari September 2021 sekarang 2022 kan ini. Iya. Ya. Nah, dari 1 situ tahun lebih lah ya. Nah, dari situ gue lebih konsen karena Caca ini untuk ngejar teman-temannya itu butuh effort tinggi, Pak. Oke. Dan itulah makanya lo agak keras tuh ya di lintasan sama Caca. Sebenarnya keras ya, gue akuin keras, Pak. Iya. Tapi semakin kesini, akhir-akhir ini gue cukup belajar. Cukup belajar adalah coba lebih wise. Banyak yang nasehatin gue lah ya. Iya, Banyak yang nasehatin gue. Jangan terlalu ini, percayakan aja. Sama Caca udah lo latih, ya udah percayakan di lintasan gitu. Ini juga pesan sih buat kepada Bestie Boy gitu. Kalau udah di lintasan atau sudah di dalam gate start, percayakanlah semuanya itu kepada anak gitu ya Mas ya. Nggak usah lah yang sampai teriak-teriak wah kejar-kejar gitu, nggak usah, biarin aja, biar dia menyelesaikan masalahnya dia sendiri di dalam lintasan. Karena menurut pribadi gua nggak gampang untuk si anak di dalam lintasan gitu loh. Benar. Mungkin kalau teman-teman Bestie Boy yang sudah berkecimpung di dunia olahraga, karena gue banyak bermain basket gitu ya, itu gue tahu gimana rasanya ada di dalam lapangan diteriakin sama pelatih gitu ya. Itu pressure-nya gue pun tahu tinggi gitu. Jadi lebih baik ya udah selesaikan itu kepada anak. Gimana pun juga mau menang atau kalah, si anak itu tetap juara lah di hati kalian gitu. Di hati kalian sebagai orang tua. Sama ini gue mau nanya nih, gue penasaran. Lu itu kan pakai apa tuh namanya Clearcom. Dan lo itu terkenal berapi-api sekali nih kalau di lintasan. Gila. Siapa yang nggak kenal sama Gunawan Papa Caca gitu kan? Tebalikan dia gitu ya, atau mungkin tenggulikan dia gitu ya, tabrak Ca gitu, gunting Ca gitu. Nah itu kenapa bisa sampai seberapi-api itu Mas? Apakah karena kebawa suasana gitu? Padahal gue tahu sebagai hatinya ini, gue tahu lo orang baik gitu loh. Beneran nggak? Iya. Jadi gini Om, itu pas gua belum percayakan ke Caca semua. Oke. Sekarang jadi ada masa di mana lo ada, gua enggak belum yakin sama Caca gitu. Jadi Caca tuh harus di-push seperti itu gitu. Oke, terus. Jadi gua lepas saksi, gua lepas intercom tuh mungkin ada teman gua Om Gando. Itu waktu kita berangkat ke Malai. Oke, di Malaysia. Ya. Gua percayakan udah. Karena ya udahlah. Terserah Caca mau gimana gitu kan, yang penting balapannya bener. Gue udah ngedoktrin dia harus gimana di lintasan, gue nggak perlu reminder lagi, gitu. Akhirnya kebukti, oh bisa, barulah gue lepas gitu. Di situ. Jadi kadang nih gue kemarin seperti itu karena gue belum bisa percayakan ke Caca. Oke, ya. Gitu, belum bisa. Gue belum bisa kemarin itu ngelihat, oh Caca nih
tahu nih apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tuju gitu kan. Larinya bener apa enggak gitu kan. Akhirnya mulai karena latihan yang banyak ya udah gue percayakan, kenapa enggak gue coba. Akhirnya sampai sekarang ya udahlah, udah nggak, Udah lepas tuh udah ya. lepas tuh. Udah yakin tuh Gitu. sekarang sama Caca tuh ya. Ya udahlah, hasil Soalnya banyak yang bertanya-tanya, Om Sungkrung tuh karakternya seperti itu ya. Oh, Om Sungkrung itu berapi-api ya gitu. Padahal nanya sama Mr. Foy gitu. Karena kan sebagai informasi Om Gunawan ini di Foy Racing Committee dia ini race director kita gitu loh. Memang dari 2 balapan terakhir itu yang menyeting race track kita itu Om Gunawan. Dan membuat regulasinya pun Om Gunawan. Jadi memang Mr. Foy percayakan hal itu kepada Om Gunawan. Nah, lanjut lagi nih Mas. lanjut. Kira-kira balapan mana lagi yang lu tuju nantinya nih Mas? Setelah dari lu terakhir sempat di Malaysia, ada gak masih ada gak kayak gua harus ikut race di sini nih? Sebenarnya enggak sih Pak. Gue sekarang lebih ke jangan semua event diikutin sih. Oh gitu. Kenapa Mas? Pertama boncos duit. Oh iya, duit jelas. Jujur, duit jelas. ini boncos duit Pak. Duit jelas. Sekali lo datang nih, sekali lo berangkat, Iya. 2 anak gue Pak. Iya sih, Iya kan, 2 anak pendaftaran. Sekarang rata-rata 200 lah, 250 lah ya. Ya udah, belum lagi makan, belum lagi bensin tol. Betul. Enggak, ini kidding aja. Maksudnya gua nggak mau banyak race tapi banyak latihan aja. Nggak mau banyak race tapi banyak latihan aja. Akhirnya nanti yang kita ikutin race yang ya maksudnya kayak misal event kita aja atau mungkin event-event besar gitu aja. Event Gitu. bergengsi ya. Ya, gitu sih Om. Terus kalau kita bergeser ke Mili nih. Mili ini perjalanan karir di race-nya masih agak panjang nih. Ada harapan nggak dengan Mili? Atau mungkin target tertentu untuk Mili? Contoh misalkan Mili itu harus merajai kelas 2020 girl. Atau Mili harus merajai kategori drag girl atau apa gitu. Kita bicara tujuan bukan bicara obsesi. Oke. Tujuan. Ya, ada gak gitu? Tujuan gue pengen bikin ke sana. Mau itu nanti dia bisa menguasai as a queen 2020 atau tidak gitu kan. Yang penting kan lo sudah mencoba untuk menuju ke sana. Tujuannya nggak perlu muluk-muluk Pak. Ya. Maksudnya dia tetap berprestasi. Tetap berprestasi, amin. Gitu. Amin. Mau itu soalnya juara 1, 2, 3 balik lagi rezeki kan Pak. Betul. Gitu. Dan seperti yang gue pernah ngobrol sama lo, balap itu gifted, talenta. Gitu. Kalau memang lo dikasih oleh Tuhan talenta itu, ya memang lah sudah dipatutkan, sudah ditakdirkan memang lo akan bersinar di Pushbike gitu. Ada rencana nambah sepeda lagi Pak atau mungkin nambah anak untuk boys 2023? Berat Pak, udah Pak. Udah cukup berat, Pak, cukup Pak. berat. Cukup aja cukup Pak. berat. Gitu. Nah, kayaknya udah cukup nih Besti Foy tentang mengenai Om Gunawan nih. Kalau misalkan Besti Foy pengen tahu mengenai Om Gunawan lebih lanjut, kalian bisa follow IG-nya di Sungkrung Balap ya Mas ya. Sungkrung_balap. Sungkrung_balap. Dan saya ingin berterima kasih kepada Kopi Ruang Tengah yang udah mensupport kita minuman pada siang hari ini. Terima kasih untuk Besti Foy yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya dari Foy Racing Committee. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Besti Foy.